Dear Mei Hui, perbincangan kita saat itu di sisi paling bawah China Great Wall yang terkenal dengan sebutan tembok besar Cina, tentang khemah atau otorite saat berkuasanya raja-raja Cina dahulu. Bangunan tembok besar Cina ini awalnya digagas oleh Kaisar Qing Shi Huang kurang lebih 220 sebelum Masehi, yakni Kaisar pertama Tiongkok. Kaisar yang memimpin dinasti Qin ini memerintahkan agar benteng-benteng yang sudah ada dihancurkan. Ia lalu memerintahkan rakyat Cina untuk membangun tembok di sepanjang wilayah utara untuk melindungi Cina dari serangan nomaden barbar. Tembok ini dengan panjang 13.000 mil merupakan simbol Cina yang paling dikenal. Bagian tembok besar Cina yang paling terkenal dan terpelihara dibangun pada abad 14 hingga ke-17 dalam pemerintahan dinasti Ming. Konon, awalnya jenderal Cina yang terkenal, yaitu Meng Tian, mengarahkan proyek tersebut menggunakan pasukan besar tentara, narapidana, dan rakyat jelata sebagai pekerja. Benteng itu sebagian besar terbuat dari tanah dan batu yang membentuk dinding membentang sepanjang 3.000 mil dari barat ke provinsi Gansu. Mei Hui saat ngobrol itu, kau menekankan bahwa tembok besar Cina itu merupakan 7 keajaiban dunia yang berfungsi untuk mencegah bangsa barbar atau serangan bangsa luar, dan selain itu berfungsi sebagai pemantauan serta blokade pergerakan orang dan ternak untuk diambil pajaknya. KTT G20. Mei Hui yang baik. Di bulan November yang ceria dan prestisius ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berhasil menjalankan presidensi G20 Indonesia 2022. Ditandai dengan capaian hasil konkret untuk sejumlah proyek dan isu strategis seperti transisi energi. Keberhasilan Presiden Jokowi itu mendapat apresiasi dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Bahkan semua delegasi konferensi tingkat tinggi G20 memberi apresiasi terhadap kepemimpinan Jokowi.
Saat itu pula Presiden Joe Biden mengumumkan pihaknya bersama pihak lain berupaya dapat memobilisasi dana hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu berbagai proyek transisi energi di Indonesia. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Yuwono, KTT G20 Bali dinilai sukses karena beberapa hal. Pertama, hampir semua kepala negara dan pemerintahan hadir. Kedua, selama penyelenggaraan, keamanan terkendali. Ketiga, berbagai program yang diusung oleh Indonesia selama 1 tahun berhasil disepakati. Keempat, banyak mendapat apresiasi dari dunia terkait upaya Presiden untuk menyelesaikan perang di Ukraina meski masih berlangsung. Dalam Leaders Declaration KTT G20 Bali atau disebut Deklarasi Bali 2022, diakui adanya perang di Ukraina yang telah mendapat pembahasan. Dalam Leaders Declaration, perang di Ukraina tidak dikutuk. Negara-negara yang tidak setuju perang Ukraina merujuk pada resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia ke Ukraina. Dalam poin tersebut juga diakui bahwa forum G20 bukanlah forum untuk menyelesaikan masalah politik, namun diakui bahwa masalah keamanan sangat berdampak pada ekonomi global. Kelima, tidak ada negara yang kehilangan muka dalam Leaders Declarations. Perang dingin baru. Mehui yang bijak. Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa Asia Pasifik tidak akan mendukung setiap upaya untuk mengorbankan perang dingin baru. Potensi perang dingin baru muncul karena adanya ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Pernyataannya dimuat saat hubungan China dengan Amerika Serikat memanas soal Taiwan. Selama ini, China tidak mengakui kemerdekaan Taiwan dan menganggap wilayah itu provinsinya. Dikatakan oleh Xi bahwa upaya menarik keras ideologi atau membentuk lingkaran kecil dengan alasan geopolitik pasti gagal. Wilayah Asia Pasifik tidak dapat dan tidak boleh berulang kembali dalam konfrontasi dan perpecahan era Perang Dingin. Selain Taiwan, diketahui China juga panas dengan Amerika Serikat terkait dengan Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya dan dilalui triliunan dolar perdagangan dunia
setiap tahun. Amerika Serikat menolak klaim Cina dengan kampanye kebebasan navigasi. Mehui yang simpatik. Ada perbedaan penting antara Perang Dingin tahun 1970-80-an dan ketegangan yang meningkat saat ini. Perang Dunia Kedua, Cina yang miskin terkesan dengan politik domestik dan terbelakang secara ekonomi, lebih banyak berpandangan ke dalam. Sebaliknya, saat ini ketika negara Cina telah menjadi ekonomi terbesar kedua dan dengan peringkat militer nomor 3 setelah Amerika Serikat dan Rusia, Cina meluaskan pandangannya dan kini menjadi negara penting dibanding sebelumnya. Apabila nantinya timbul perang dingin baru, Amerika Serikat tidak hanya bersaing dengan Cina, tetapi juga harus menghadapi ancaman keamanan baru dan terdekat, yakni Eropa. Hal itu sekaligus konsekuensi dari perang di Ukraina. Itulah tantangan luar biasa bagi Amerika Serikat. Robot pemindai. Pemerintah Indonesia menerima bantuan dari Cina berupa robot pemindai untuk keamanan penyelenggaraan KTT G20 di Bali senilai 80 juta yuan atau sekitar 172,4 miliar rupiah. Alat pemindai berupa robot ini digunakan dalam pelaksanaan pengamanan KTT G20. Bantuan berupa alat pemindai robotik sebanyak 14 set. Setiap set terdiri atas 2 unit robot pemindai dalam ukuran besar dan kecil. Dengan menggunakan piranti cerdas tersebut, sistem pengamanan dengan cara mendeteksi kandungan logam pada objek semakin mudah. Robot pemindai tersebut mampu menggantikan peran manusia, sehingga tidak memerlukan banyak personal pengamanan di pintu-pintu utama menuju tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan terkait KTT G20 di Bali. Mehui Meimei, adikku perempuan yang cantik dan bijak. Elan vital Mehui, tenaga hidup, api hidup, semangat hidup.